Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nay. Di sini saya akan memberitahu tutorial menyelesaikan studi kasus di dalam PNET. Sebelum kalian masuk atau membuat di dalam PNET, maka pastikan PNET pada VMware kalian sudah nyala atau sudah siap untuk digunakan. Untuk studi kasus kali ini yaitu Anda merupakan seorang network engineer di sebuah perusahaan terkemuka di Jakarta. Kemudian klien Anda memberikan sebuah proyek kepada Anda membuat 4 lab komputer yang terdiri dari 10 PC klien. Dan antara lab satu dengan yang lainnya bisa saling berhubungan PC servernya yang bisa internetan. Hanya saja dibatasi untuk kerja saja untuk aplikasi Facebook dan media sosial lainnya. Tidak bisa diakses dan jaringan yang dibangun menggunakan kelas C. Sebelum menyelesaikan studi kasus ini, saya akan membuat sebuah lab yang sesuai dengan perintah dalam studi kasus. Setelah kalian membuat sesuai dengan perintah dalam studi kasus, maka kalian memberikan IP terserah kalian dan menamakan sebuah mikrotik sesuai lab-lab tertentu.
Nah, jika semuanya sudah selesai, maka kita akan menyalakan semua mikrotik, switch maupun PC untuk dihidupkan agar bisa kita routing atau kita akses. Nah, jika sudah dinyalakan, maka kita akan memulai untuk merouting atau mengakses. Nah, yang pertama itu kita membuka mikrotik 1 yang akan kita routing atau kita masukkan interface bridge. Nah, untuk perintah yang ditentukan kalian bisa lihat video tersebut, interface bridge add name bridge 1. Lalu setelah itu kita akan memasukkan IP address yang tersedia di mikrotik di atas. IP address yang pertama yaitu 192.168.1.1/27 dengan interface bridge 1. Lalu untuk IP yang kedua yaitu IP address 192.168.1.10.1.1/30 interface ether 2. Lalu untuk melihat yaitu kita menggunakan IP add print untuk melihat benar atau tidak. Nah, setelah itu kita akan merouting untuk kita merouting ke lab 2, 3, dan 4 karena kita sedang berada di lab 1, maka kita akan merouting ke lab 2, 3, dan 4. Untuk IP-nya IP root at dst address 192.168.2.0/27 itu lab atau network pada lab 2 dengan gateway gerbang yaitu 10 titik dengan gateway 10.1.1.2/30. Nah, jika ingin menggateway maka kita tidak akan menggunakan slice. Begitupun seterusnya, maka kita akan menggunakan gateway tetap yang sama karena satu gerbang. Nah, jika sudah maka kita akan melihat hasilnya atau dengan command IP root pr. Lalu kita beralih ke mikrotik 2. Sama caranya dengan tadi, IP atau interface bridge add name sama dengan bridge 1.
Lalu setelah itu kita akan memasukkan IP address yang berada di lab 2, yaitu IP address yang pertama 192.168.2.1 interface bridge 1, dan yang lainnya yaitu 10.2.2.1/30 dan 10.1.1.2/30. Nah, jika kalian ingin melihat hasilnya, maka kita IP SPR atau IP address string. Nah, setelah itu kalian juga akan merouting lab 2 ke lab 1 dan lab 3 dan lab 4. Nah, untuk meroutingnya itu, jika kalian ingin merouting ke lab 1, maka pintu gerbang yang digunakan yaitu 10.1.1.1 untuk meng-gateway. Nah, sedangkan ke lab 3, maka kalian akan menggunakan pintu gerbang 10.2.2.2/30. Begitupun dengan lab 4 sama gateway-nya dengan lab 3. Jika ingin meng-gateway, maka kita tidak perlu menggunakan slash. Lalu kita beralih ke Mikrotik 3 sama caranya seperti yang di awal dengan Mikrotik 1 dan 2. Begitupun Mikrotik 4 itu sama caranya, hanya beda di per gateway-nya aja. Untuk IP address pada lab 3 yaitu 192.168.3.1/27 interface bridge 1 dan 10.3.3.1/30, 10.2.2.2/30. Maka kita cek dengan IP address print. Maka setelah itu kita akan merouting. Nah, jika ingin merouting ke lab 1 dan lab 2, maka pintu gerbang yang digunakan yaitu pintu gerbang yang digunakan untuk meng-gateway yaitu 10.2.2.1/30. Nah, jika ingin merouting ke lab 4, maka menggunakan gateway 10.3.3.2/30 yang tertera seperti di IP address pada lab-lab di atas. Jika ingin meng-gateway, jangan lupa tidak menggunakan slash.
Nah, setelah itu kita biasa melihat IP root print. Nah, untuk pemberitahuan AS itu, maka kalian itu berhasil. Nah, selanjutnya ke mikrotik 4. Sama caranya seperti tadi. Nah, untuk IP address pada lab 4 atau mikrotik 4 yaitu 192.168.1/27 interface bridge 1 dan 10.3.3.2/30 meter 1. Jika kalian ingin merouting pada lab 4, yaitu dengan menggunakan pintu gerbang 10.3.3.1 untuk gateway ke lab 3, 2 maupun 1. Nah, setelah itu kita akan menambahkan IP DHCP server. Lalu setelah itu enter setup dan kita memasukkan DHCP server interface itu bridge 1. Maka DNS server kita ganti menggunakan 8.8.8.8.8.8. Maka kita coba ping 8.8.8.8, maka berhasil. Lalu kita ping google.com, itu valid atau kalian belum menambahkan IP firewall atau DNS server 888. Nah, di sini saya akan menambahkan IP DNS set server 888, lalu enter IP DNS set allow sama dengan yes.
Apakah untuk ping Google tetap tidak bisa, maka saya di sini akan menambahkan IP firewall. Karena sebelumnya tadi tidak bisa, saya masukkan IP firewall, lalu setelah itu IP DNS. Nah, setelah itu jika saya coba ping, ternyata sudah bisa. Ini sudah berhasil ping Google dan ping 88. Lalu kita beralih ke MikroTik 2 dengan menambahkan IP firewall. Karena di MikroTik 2 saya kurang bisa, ternyata saya coba memasukkan IP at gateway 10 bisa bisa. Setelah itu bisa, guys. Lalu begitupun di MikroTik 3 saya menambahkan IP DHCP server, juga menambahkan IP firewall dan IP DNS server.
ternyata sama, saya lupa merouting IP root gateway 4.2.2.1 untuk mengaping google.com. Maka sekarang sudah bisa semua. Begitupun di Mikrotik 4 saya menambahkan IP DHCP server, IP firewall, dan IP DNS server. Karena di Mikrotik keempat ini saya juga lupa memasukkan root atau gateway 10.3.3.1, pada itu tidak bisa mengaping google.com. Lalu setelah saya coba, maka sekarang berhasil ping google.com maupun ping 8888. Nah, sekarang saya akan mencoba di PC pada lab pertama dengan IP DHCP. Jika hasilnya DORA, maka ia berhasil. Nah, contohnya di sini DORA, dia mendapatkan IP klien secara otomatis. Jika di ping Google, dia akan bisa. Begitupun dengan ping 8888. Itu juga berhasil. Nah, begitupun dengan PC dalam lab lainnya juga sama seperti itu IP DHCP. Jika hasilnya DORA, maka berhasil. Jika kalian sudah selesai, maka kita akan ngeblok atau bagaimana caranya supaya hanya dibatasi untuk kerja saja untuk aplikasi Facebook dan media sosial lainnya tidak bisa diakses. Maka kita akan membuka menggunakan Winbox atau Winbox. Untuk caranya kalian bisa lihat sendiri, caranya seperti ini kurang lebih. Nah, jika hasilnya ping Facebook berhasil, maka itu saya tidak berhasil untuk mengebloknya. Setelah itu, maka saya akan coba di PC facebook.com. Maka cannot resolve berarti itu berhasil.
Bagaimana jika kalian mengeping facebook.com itu timeout, maka itu Anda berhasil untuk mengebloknya. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.